Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bian Rauda Ahanubun, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Farmasi dengan NIM 17040152777. Di sini saya akan menjelaskan tahap pembuatan simplisia. Teman-teman, di sini saya menggunakan simplisia dari daun jambu biji. Daun jambu biji memiliki nama Latin atau nama ilmiah Psidium guaiaceae dengan famili Myrtaceae. Pemberian berupa lembaran daun warna hijau, bau khas aromatik dan rasa kelat. Untuk isinya sendiri berisi tanin 9-12%, minyak aksiri, minyak lemak, dan asam malat, dan memiliki fungsi atau khasiat sebagai antidiarek. Tahap yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif yang terkandung di dalam bagian tanaman yang digunakan. Waktu panen yang tepat adalah saat bagian tanaman yang digunakan terkandung senyawa aktif yang banyak atau tersebar di dalam bagian tanaman yang digunakan tersebut. Tahap yang kedua adalah sortasi basah. Sortasi basah merupakan penyortiran awal yang bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya dari simplisia atau dengan tujuan lainnya untuk mendapatkan spesies yang murni. Tahap yang ketiga adalah pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia, yang mana dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Teman-teman, di sini saya menggunakan air PDAM, namun teman-teman dapat juga menggunakan air isi ulang ataupun Aquades. Tahap keempat adalah perajangan. Perajangan merupakan proses pengubahan bentuk yang bertujuan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Di sini saya menggunakan alat gunting untuk dijadikan sebagai alat perajang namun tidak bersifat korosif. Tahap 5 adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, mengurangi kadar air, dan menghentikan reaksi enzimatik, sehingga dapat mencegah penurunan mutu dan perusakan simplisia. Proses pengeringan yang saya lakukan di sini dengan bantuan sinar matahari langsung, kemudian ditutupi dengan kain hitam yang bertujuan untuk menghindari paparan sinar UV. Kemudian teman-teman juga dapat menggunakan bantuan oven atau bantuan pemanasan lainnya. Tahap 6 adalah sortasi kering atau sortasi akhir. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing dari bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lainnya yang masih tertinggal pada simplisia kering. Tahap 7 yaitu pengepakan. Pengepakan atau pengemasan tergantung jenis dan tujuan penggunaan pengemasan.
Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu wadah tidak harus beracun dan wadah tidak harus bersifat inert atau dapat bereaksi dengan isi, sehingga tidak menyebabkan penyimpangan terhadap warna, bau, dan rasa pada Simplicia. Delapan, tahap pemeriksaan mutu. Tahap ini meliputi 3 uji, yaitu pertama uji organoleptik meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa, dan yang kedua uji makroskopis, dan yang ketiga adalah uji mikroskopis. Sekian penjelasan saya terkait dengan tahap pembuatan Simplicia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.